Indonesia semakin marak dengan prostitusi online. Serius ya? Ada apa ini? Standby. 3, 2, 1, action. Di podcast Love Revolution hari ini kita akan membahas tentang prostitusi online. Yuk kita lihat overview dulu. Tahu nggak bahwa ada satu industri atau bisnis yang tertua di muka bumi, yaitu adalah pelacuran. Serius dan? Serius banget. Nah, kita tahu bahwa, kita lihat nih ya, kita akan dalam konteks orang-orang Kristen nih ya, berarti satu buku yang paling valid untuk kita lihat sebagai referensi kita adalah Alkitab. Nah, di Alkitab itu tercatat kata-kata pelacur atau sundal itu pertama kali keluar pada kitab Kejadian. Atau kitab Kejadian itu kan seperti yang kalian tahu adalah kitab pertama di dalam kitab Alkitab kita. Tertulis pada kitab Kejadian 34 ayat 31. Firman Tuhan berkata, tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Jadi perempuan sundal ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi mereka menjawab, kami tidak dapat membiarkan adik kami diperlakukan sebagai pelacur. Dalam kitab ESV, Alkitab bahasa Inggris dikatakan, but they said, should he treat our sister like a prostitute? Jadi inilah kata-kata pertama kali pelacur itu atau perempuan sundal, atau ada versi lain mengatakan harlot, itu keluar. Nah, kita tahu bahwa di zaman Yakub ini diperkirakan udah sekitar hampir 5.000 tahun, ya, 4.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu. Berarti dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa prostitusi atau pelacuran ini adalah satu industri yang tua banget, bisnis yang tua banget. Karena sudah di-mention yes, ya. Betul. Dan ini kisahnya kenapa sih? Kita tahu bahwa waktu itu Yakub punya 12 anak laki-laki. Ada satu anak perempuannya namanya Dina. Dina itu diperkosa oleh anak orang Sikem. Nah, kemudian tentunya kakak-kakaknya sama adiknya nggak terima dong. Dan kemudian apalagi setelah memperkosa dia mengatakan ingin meminang si Dina ini. Jadi kakak-kakaknya nggak terima nih ya. Nah, kemudian akhirnya dibuatlah suatu perjanjian, kamu boleh menikahi Dina dengan satu syarat bahwa kamu harus disunat. Semua orang laki-laki di Sikem harus disunat. Nah, jadi akhirnya karena udah cinta buta, bucin ya. Jadi mereka udah sepakat karena ini anaknya orang paling kaya di Sikem. Jadi papanya sama dia panggil semua orang laki-laki di Sikem untuk mengatakan, ini anak gua mau kawin nih. Tapi syaratnya harus disunat. Nah, orang Yakub itu kan orang kaya juga. Suatu hari kita akan merampas. Jadi ada persekongkolan jelek juga. Kita akan memperoleh ternaknya, kita ambil semua yang dia punya, tapi syaratnya adalah kita harus disunat. Jadi mereka agree nih. Jadi semua laki-laki di Sikem disunat. Jadi kan orang disunat kesakitan. Nah, Alkitab mengatakan di hari yang ketiga kakak-kakaknya Dina datang ke sana bawa pedang dibunuh semua laki-lakinya. Karena kesakitan nggak bisa ngelawan. Betul. Sambil kemudian papanya tanya, kenapa kamu melakukan ini? Nanti apa kata orang Kanaan? Yakubnya berkata seperti itu. Makanya kakaknya berkata, karena mereka memperlakukan adikku seperti pelacur. Oke, got it. Ya, jadi bisnis itu berarti kata-kata itu menunjukkan bahwa bisnis pelacuran itu pasti sudah ada. Nah, sebagai overview juga kalau kita ngomong tentang pelacuran, ini menurut aku ya, ini terjadi karena adanya satu hukum ekonomi. Tahu nggak apa itu? Supply and demand. Betul, pintar gitu ya. Jadi karena ada supply, ada demand, makanya ada industri ini akan terus sustain. Atau demand dulu baru supply, yang mana? Doesn't matter, karena dalam suatu masalah atau hukum ekonomi itu bisa juga biasanya terjadi demand, kemudian akhirnya ada orang yang menyediakan supply, atau mungkin supply menciptakan demand. Jadi tidak masalah yang mana yang duluan. Ini kan seperti ayam atau telur gitu kan ya. Jadi istilahnya kalau kita mau lihat tentang bagaimana prostitusi ini kok bisa menjadi online, artinya adalah karena mereka juga berevolusi, beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi. Oke. Oke. Yes. Yuk sekarang kita masuk lebih dalam tentang prostitusi online itu sendiri. Nah, pernah nggak kamu dengar satu istilah yaitu namanya Open BO? Kalau Open PO sering. Yes. Open PO itu kan Open Purchase Order. Nah, ini mirip sekali. Open BO itu adalah Open Booking Order atau Open Booking Online atau Open Booking Out. Ya, jadi ini adalah satu istilah yang kerap kali digunakan kalau Open BO itu adalah
bagaimana prostitusi online ini di order gitu loh. Oh, jadi dipesan. itu pesan body gitu, Pesan body. manusia. Betul, ya. oke. Biasanya yang of course yang open BO itu bisa perempuan-perempuan yang nakal, PSK, perempuan apa ya? Pekerja seks seksual. komersial. Nah, pekerja seks komersial ini kan istilahnya ada emansipasi nih, bukan cuman wanita aja, tapi laki-laki juga emansipasi. Tumben emansipasinya kembali. Ya, jadi bukan cuman pelacur tapi gigolo. Ya, jadi kalau pelacur itu kan berarti dia konotasinya adalah perempuan, tetapi kalau gigolo adalah pelacur laki-laki. Nah, di Alkitab juga disebutkan loh pelacur laki-laki. Ada ya. Ada, Lengkap ya lengkap, Alkitab ya. lengkap banget. Jadi ini yang terjadi bahwa kemajuan teknologi tentunya menjadikan bagaimana bisnis ini, pornografi, terus kemudian pelacuran ini berevolusi dan bahkan mereka adalah the early adapter of technologies karena uangnya ada di sana, banyak banget. Ya, jadi bagaimana ada orang-orang yang memiliki satu kebutuhan tertentu dan kemudian mereka akhirnya istilahnya apalagi karena pandemik gitu ya. Sebelum pandemik pun aku nggak tahu kamu inget nggak waktu itu di tahun sekitar 2015 ada satu kejadian di mana ada satu PSK yang masih muda umur mungkin sekitar 24 tahun dan kemudian dia akhirnya dibunuh. Nggak ingat. Ya, namanya kalau nggak salah Tata Cabi. Ya, Oke. namanya Tata Cabi. Dan itu jadi geger sekali di seluruh Jakarta karena dia dibunuh di kos-kosannya. Kalau nggak salah oleh orang yang setelah order dia, gitu. Jadi di Oke. sini itu terjadi sebelum pandemik di tahun 2015. Nah, pandemik rupanya mempercepat banyak sekali hal karena otomatis orang nggak bisa lagi pergi ke night club, nggak bisa pergi ke pantai pijat. Jadi tutup. akhirnya banyak orang menjajakan dirinya melalui online tadi ini. Serius ya? Yes. Maksudnya itu masih berani gitu karena di tengah-tengah pandemik kan resikonya bukan cuma kena penyakit kelamin tapi juga Yes. bisa kena COVID kan? Ada begitu banyak orang-orang yang tidak lagi memperhatikan masalah COVID ini karena kan otomatis apalagi setelah keluarnya vaksin dan juga biaya antigen yang sangat murah itu kan semua bisa di Setelah makin kesini cek. lah, No, awal-awal masih nggak even pada berani. waktu awal-awal ada begitu banyak, ada berapa persen daripada masyarakat yang tidak percaya bahwa COVID itu ada. Nah, rupanya di antara mereka juga banyak, apalagi yang namanya kebutuhan, hasrat seksual yang tidak tersalurkan dan harus disalurkan, ya. Dan kemudian kebutuhan akan uang yang sangat berkurang, ya kan. Jadi istilahnya hukum ekonomi akan terus berjalan. Inilah yang kemudian menjadi sangat marak bahwa prostitusi online ini terjadi. Nah, apalagi dengan adanya kemudahan, dengan percepatan internet, dengan konten-konten porno yang semakin banyak merebak di mana-mana, apalagi istilahnya semakin lama semakin mudah, di mana istilahnya para penjajah, pekerja seks komersial tidak bertemu lagi dengan calon pelanggannya secara tatap muka. Biasanya Pakai kalau dulu online nih ya, gitu? betul. Kalau dulu kan istilahnya biasanya ada satu daerah yang disebut red light atau daerah gelap gitu ya, daerah rawan, di mana para penjajah seks ini harus berdiri, ngerayu orang yang lewat gitu Kayak di ya. film-film itu kan? Betul, di red light district gitu lah ya. Nah, sekarang kan istilahnya udah nggak perlu lagi itu. Sehingga akibatnya apa? Ada beberapa hal yang mungkin mereka rasakan merupakan suatu keuntungan nih. Ya, jadi istilahnya imagine kalau misalnya plat nomor mobilnya diketahui pada waktu lewat daerah itu. Ya, kalau kebetulan ada orang yang kenal, loh, saya lihat bapak atau ibu mobilnya di sana. Nah, kan celaka tuh. Ya, yang kedua ada middleman fee, ada mucikari, PIMS, ya, yang mana biasanya mendapatkan untuk keuntungan lebih. Nah, ada juga pekerja seks komersial yang udah pintar bahwa mereka nggak mau bayar karena apa ya? Kalau kita lihat dalam beberapa buku atau film-film, mereka mendapatkan hal yang paling sedikit itu, sedangkan mucikarinya mendapatkan keuntungan yang terbesar. Jadi daripada bagi mereka adalah bekerja, mendapatkan uang berapa ratus ribu atau berapa juta, ngapain gua harus bayar ke mucikari gua? Lebih baik langsung masuk ke gua. Jadi dia nggak pakai middleman lagi, nggak pakai broker istilahnya. Dengan cara dibuat online itu. Yes. Oke. Ya, jadi hal seperti itu. Sekarang kaitannya dengan keluarga, ya kan? Yes. Kenapa kita harus membicarakan prostitusi online hari ini? Yes, karena kita tahu bahwa yang namanya pernikahan itu kompleks, tidak mudah. Makanya podcast Love Revolution ini kita buat. Ada banyak pernikahan-pernikahan yang tidak bahagia, sehingga akibatnya banyak orang yang berpikir bahwa pernikahan adalah kuburan cinta. Padahal pernikahan tidak boleh menjadi kuburan cinta. Ada orang-orang yang hasrat seksualnya tidak tersalurkan dengan baik, misalnya, ya.
Tetapi kemudian ada juga orang yang karena masa lalu yang belum selesai. Bagaimana mungkin pada waktu mereka bertumbuh kembang, bisa juga mereka melihat orang tuanya melakukan hal itu. Ya, Oke. secara kebanyakan adalah papa-papa atau ayah atau laki-laki yang mempunyai konotasi bahwa mereka membayar PSK. Tetapi ada juga di mana mungkin mereka dengar bagaimana papa mamanya saling mengizinkan. Atau bagaimana dulu pada waktu mereka bertumbuh kembang mereka mengalami pelecehan seksual. Betul ya? Sehingga akibatnya apa? Ada satu hal yang belum selesai dan mereka tidak tahu caranya bagaimana menyelesaikannya. Sehingga akibatnya hal itu kebawa. Kita tahu bagaimana pola asuh dari masa kecil itu menjadi satu dasar yang sangat kuat bagaimana perilaku kehidupan seseorang. Sehingga pada waktu mereka sekarang udah dewasa, mereka punya uang, mereka punya waktu, mereka pandai untuk bermuslihat, ya, dan kemudian mereka bisa mengatakan sesuatu kepada suaminya atau kepada istrinya. Jadi mereka dengan lebih mudah melakukan hal ini. Lebih parah mana ya, perselingkuhan atau prostitusi? Pastinya menurutku dua-dua sama parah. Tetapi kalau kita lihat perselingkuhan itu biasanya kalau orang berselingkuh kebanyakan tidak ke PSK. Karena kalau perselingkuhan itu ada melibatkan perasaan, emosinya ya. Betul. Ada support emosi yang diberikan Betul. sama pasangan selingkuhannya. Betul. Tapi kalau mungkin sama PSK itu tidak melibatkan perasaan. Seringkali dikatakan tidak melibatkan perasaan. Namun demikian kita nggak boleh lupa bahwa Alkitab kita sudah mengatakan bahwa tidak ada dosa yang lain dilakukan di dalam tubuh kecuali percabulan ini dan persinahan. Ya, jadi dosa-dosa yang lain dilakukan di luar tubuh. Di luar tubuh. Betul ya. Tetapi apakah namanya itu perselingkuhan? Jadi yang disebutkan dengan definisi perselingkuhan ini bukan seperti anak-anak yang masih SMA kemudian dia ngechat kepada teman baiknya itu dikatakan berselingkuh. Bukan itu perselingkuhan. Perselingkuhan yang kita maksudkan adalah hubungan seks yang dilakukan bukan dengan suami atau istrinya yang sah. Itu berselingkuh. Definisinya seperti itu. Yang melibatkan hubungan badan. Yes, persetubuhan ya. Nah, ini yang disebut sebagai perselingkuhan. Nah, itu pun dilakukan di dalam tubuh. Ya, dan kemudian pada waktu melakukannya dengan seorang PSK, apalagi laki-laki dan perempuan, sekarang kan ternyata survei mengatakan bahwa tidak sedikit daripada wanita-wanita atau istri-istri yang mana menjadi pengguna yang sangat besar akan servis ini. Maksudnya istri-istri juga gitu. Banyak banget, apalagi kita tinggal di kota metropolitan segede Jakarta, Surabaya, Bali, banyak banget. Nah ini kalau kita mau lihat ini kan satu masalah yang pelik ya, rumit. Betul. Gitu ya. Jadi kayak ujung pangkalnya di mana gitu. Karena Yes. kalau kita sekarang mau ngajarin orang-orang untuk menjagai pernikahan mereka supaya jangan sampai ada yang terjerumus gitu. Apakah memakai jasa prostitusi online ataupun jangan menjadi penyedia. Ya kan prostitusi online. Jadi kita tidak melakukan supply-nya dan kita tidak melakukan demand-nya. Nah itu caranya gimana gitu. Karena biasanya kalau kita ngomong pasangan kita melakukan hal yang seperti ini gitu kan. Kalau pasangan kita selingkuh atau pasangan kita punya affair di luar. Ya kalau pasangannya maksudnya suaminya yang melakukan hal itu, istrinya disalahkan. Karena berarti istrinya tidak bisa memenuhi hasrat seksual suaminya. Seperti yang kamu tadi bilang kan. Nah tapi ada juga loh yang aku lihat bahwa suaminya memang nakal. Yes. Jadi kayak istrinya udah berusaha pun untuk memberikan yang terbaik yang dia bisa, ya suaminya memang doyan jajan. Nah itu gimana dong solusinya kalau kayak gitu? Makanya itu kalau kita mau lihat tentang prostitusi itu sendiri, kemungkinan besar terjadi karena 3 hal. Ya, ini dari berbagai macam sumber yang sudah kami kumpulkan. Yang pertama kita bisa ngomong tentang faktor ekonomi, yang kedua yaitu faktor lingkungan, yang kemudian ketiga adalah faktor pendidikan. Yuk kita bahas yang pertama dulu ya. Faktor ekonomi ini berarti ada seorang perempuan atau laki-laki yang perlu uang. Ya, mungkin karena kebutuhan. Ada orang-orang yang saya yakin karena kebutuhan, karena mungkin katanya ada yang perlu adiknya sekolah lah, ada yang orang tuanya sakit lah. Itu membuat mereka untuk menjual diri. Ada ya, yang terpaksa. Ada yang terpaksa. Nah, kita nggak menghakimi dulu nih ya. Tetapi kemudian ternyata lebih banyak yang merupakan alasan klise. Karena mereka sudah mempunyai certain gaya hidup. Nah, pada waktu misalnya ada gadget-gadget baru kayak iPhone yang keluar.
misalnya. Satu iPhone Peace itu baru seharga sekitar 20 juta sampai 35 juta. Ya, dan itu menjadi suatu lifestyle yang tidak mudah untuk diikuti oleh banyak orang. Nah, sehingga kita tahu bagaimana perempuan-perempuan muda memakai daya tariknya untuk ketemu dengan om-om senang nih, atau sugar daddy. Yang dengan mudah untuk ngeluarin uang 20 juta atau 25 juta atau 30 atau 50 juta. Dan istilahnya selama kamu ngelayanin si om ini, maka kamu akan diberikan gula-gula ini, sugar daddy namanya. Ya, apakah itu iPhone, apakah itu Android, apakah itu misalnya termasuk mobil bagus, apakah itu kamu 1 bulan dapat jatah shopping 50 juta. Ya, jadi peliharaannya om itulah. Betul, ya. Dan tetapi ada yang mengatakan juga ada yang non seksual. Saya pernah membaca beberapa artikel. Tetapi saya rasa nggak mungkin lah. 99,90% pasti akan berhubungan, ada ujungnya adalah masalah seksual. Di mana si om ini atau si tante ini meminta imbalan balik bahwa kamu harus melayani aku. Istilahnya seperti itu. Makanya kamu istilahnya diberikan sejumlah uang ini. Jadi ini masalah faktor ekonomi. Ya, apalagi kalau masalah faktor ekonomi berarti ada orang-orang yang tadi masa lalunya belum selesai. Kemudian sekarang mereka udah menjadi somebody. Mereka punya uang yang sangat banyak. Saya nggak ngomong cuman penghasilannya nggak cuman 100 juta sebulan, tetapi jauh di atas itu semua. Mungkin 500 juta sebulan, mungkin 2 miliar sebulan, atau itu banyak banget. Dan terus kemudian kenapa? Dia bisa Punya pilihan bermain-main untuk melakukan itu. Betul. Oke. Dulu pada waktu dia tidak mempunyai faktor ekonomi yang seperti itu, dia nggak berani main-main. Karena itu mahal. Makanya salah apa enggak ya kalau aku menyimpulkan bahwa salah satu kunci kebahagiaan keluarga itu adalah punya duit jangan banyak-banyak. Yes and no. Berapa banyak orang-orang yang sangat kaya yang kita kenal dalam circle kita, kemudian mereka memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, aku kan belum selesai ngomong, tapi udah kan berarti potong. ini kan membuat satu perdebatan. Ya, aku belum selesai ngomong. Jadi, kalau uangmu sudah semakin banyak, pastikan engkau akan memberikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Dengan cara itulah engkau bisa menjagai dirimu dan keluargamu supaya tidak masuk ke ranah-ranah yang boten-boten ini. Betul, itu betul. maksudku. Kami mengenal orang-orang yang sangat luar biasa. Mereka kami sebut yaitu bukan cuma dermawan tapi filantropis. Yes. Di mana mereka membuat jadwal tetap, bukan cuma kalau mereka ingin atau ingat, tetapi mereka membuat jadwal tetap apapun yang terjadi. Aku akan nyumbang sejumlah uang sekian. Dan itu jumlahnya nggak kecil, nggak cuma ratusan ribu, nggak cuma jutaan, tapi kadang bisa puluhan juta, bisa ratusan juta tiap bulan. Dan dia lakukan itu secara konsisten, regardless of apapun juga. Iya, jadi kan itu membuat pembatasan gitu Betul. loh. Jadi kita supaya jangan sampai punya absolute power, absolute wealth yang akhirnya membawa kita ke dalam jalan yang penuh pencobaan. Karena yang namanya seks itu bisa membuat orang jadi bodoh, dalam arti seperti sapi atau kerbau yang dicocok hidung. Ya, dimana imagine this, seorang om-om nih ya, yang misalnya either 50s atau 60s melihat ada satu perempuan muda yang cukup cantik, nggak usah super cantik, charming, tahu membawa dirinya, dan kemudian bisa melayani dia dengan baik gitu ya, dan ujung-ujungnya adalah bisa diservis secara seksual gitu ya, maka untuk keluar uang 50 juta it doesn't matter. Padahal kalau keluar uang untuk istrinya pelit banget. Kan itu yang aku Bisa sering dengar. seperti itu. Atau yang kita omong ini, dia punya istri yang dia bayar untuk uang bulanan itu 300 juta, 500 juta sebulan. Nggak masalah. Dan ini permainan dia, sideline dia. Dia masih bisa keluar uang 50 juta lagi, 100 juta lagi tiap bulan untuk permainan dia. It's just a game. Terus bagaimana makanya? Nah makanya itu kita perlu untuk kehidupan, kalau menurut saya di dalam faktor ekonomi tadi saya udah berikan jawaban. Satu, saya percaya counter attack-nya adalah kita harus mengenal Tuhan secara benar. Yes. Pengenalan Tuhan secara benar ini akan membuat kita mengerti bahwa I'm here for a purpose. Mengenal Tuhan secara benar itu tidak sama dengan menjadi orang Kristen. Tidak sama dengan ke gereja. Yes. Yes. Karena ternyata banyak orang Kristen atau yang mengaku dirinya sudah Kristen yang melakukan masih melakukan hal yang seperti ini. Banyak banget. Karena agamawi, Yes. bukan relationship dengan Tuhan yang semestinya orang Kristen lakukan. Ya, jadi karena
sadari kalau memang faktor ekonomi ini adalah menjadi alasannya, ya berarti kamu harus, ini bagi perempuan-perempuan muda atau laki-laki gigolo-gigolo, kamu harus berhenti untuk berpikir bahwa aku nggak bakal hidup kalau dengan cara seperti itu. Kerjalah dengan baik, tapi lagi-lagi kenal Tuhan dulu, gitu ya. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kemudian perjumpaan inilah yang akan membuat hatimu berbalik arah 180 derajat. Sehingga membuat kamu percaya bahwa berkat bukan dari apa yang kamu lakukan, bukan dari jual diri, yes, gitu bukan kan, dari ya? melacur itu, tetapi berkat itu datang ketika kamu mempunyai hubungan yang intim dan baik, dekat sama Tuhan. Maka bukan pekerjaan kamu yang mendatangkan berkat keuangan, tetapi bagaimana Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit dan menyediakan favor-nya. Dan walaupun kalau kamu udah mengenal Tuhan secara pribadi, walaupun hasilnya mungkin cuma 1/10, kan jauh banget nih. Ya, kamu mungkin biasa dengan gaya hidupnya seperti itu, kamu menghasilkan uang 100 juta sampai 200 juta sebulan, tapi ini kamu cuma dapat uang 5 juta sebulan nih, atau 7 juta sebulan. Ya, so be it. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena bukan tentang berapa banyak uang yang kamu punya, tapi bagaimana kamu mengenal Tuhan dan dapat memanage kehidupan kamu secara benar. Ini yang masalah ekonomi. Yang kedua, faktor lingkungan. Tentunya kita berhati-hati juga, karena yang namanya pelacuran itu sangat dekat sekali dengan human trafficking. Ini nggak bisa dipungkiri. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita misalnya mau mempelajari ada suatu data, bagaimana sejumlah pelacur itu kalau misalnya mau jujur, bagaimana kamu bisa masuk ke sini, pasti cukup banyak daripada mereka yang adalah korban trafficking ini. Dijebak. Sama temannya atau sama sindikat. Betul. Atau mereka udah setelah di-traffic, mereka diancam bahwa orang tuanya akan dibunuh, betul ya? Atau kemudian mereka disuntik narkoba dengan dosis yang sangat besar, sehingga mereka menjadi pecandu berat, dan kemudian untuk memaintain hidupnya ini, untuk bisa mendapatkan narkoba ini, dia harus melayani sejumlah orang. Misalnya satu hari, kalau saya pernah baca itu bisa satu hari bisa 8 transaksi, bisa sampai 20 transaksi, dan benar-benar hidupnya hancur. Kalau udah tidak menghasilkan lagi, dibunuh orang ini. Ya, jadi faktor lingkungan ini menentukan banget bagaimana kalau misalnya tidak ada demand, tentunya supply-nya tentunya akan berkurang. Nah, masalahnya ini kita tahu bahwa kita hidup di suatu kondisi dunia yang sudah jatuh dalam dosa, sangat hitam dan gelap banget. Yang namanya demand tidak akan pernah habis. Ini yang terjadi. Ya, jadi kita harus bisa melindungi anak-anak kita, melindungi keluarga kita, agar mereka tidak menjadi korban trafficking. Kita harus mengerti tidak mudah untuk hidup diiming-iming. Ayo kerja di luar negeri, kamu akan menghasilkan penghasilan 1 bulan minimal 30 juta sebulan. Tapi nggak jelas, sampai sana kena traffic, dijual, jadi pelacur. Itu aku pernah baca tuh, begitu sampai ke sana langsung paspornya ditahan, jadi dia udah nggak bisa pulang, ya kan? Jadi apalagi dia nggak pernah pergi ke luar negeri, nggak punya pengalaman yang benar, pengalaman, nggak ngerti kalau paspor itu adalah nyawa di luar negeri gitu kan? Bukan masalah itu, karena dia udah pergi ke luar negeri, dia udah kena udah berhutang sekian ratus juta, 100 juta untuk bisa sampai ke luar negeri. Dan tapi kalau paspor ditahan kan dia mau kemana-mana nggak punya identitas diri. That's what I said. Nggak ada yang bisa melindungi. Kalau misalnya pergi ke kedutaan pun nggak dilindungi. Makanya untuk dia bisa mendapatkan satu job, misalnya entah di Jerman atau di Amerika, di Australia, itu kan biaya mahal. Dia harus di training dulu. Jadi mau nggak mau paspor pasti ditahan. Setiap pekerja Indonesia atau pekerja apapun yang benar, kalaupun kamu pergi ke luar negeri, paspor kamu pasti ditahan. Kalau enggak, kamu lari. Dan yang rugi siapa? Ya orang yang menyediakan tenaga kerja itu pun kerja yang benar loh. Ya, pembantu-pembantu rumah tangga, paspornya pasti ditahan. Nggak mungkin nggak ditahan. Jadi, tetapi ada banyak orang yang menjadi korban trafficking gara-gara itu. Ya, jadi ini yang kedua tadi. Oh iya, berarti faktor lingkungan itu sangat penting loh ya. Banget. Ya. Karena itu berarti kita itu harus menjagai, memastikan kita tuh dikelilingi oleh orang-orang yang benar. Gitu kan. Ya. Punya teman-teman harus milih teman-teman yang benar gitu kan. Kalau misalkan ada tawaran nih yang menggiurkan dari orang yang baru kenal gitu kan, jangan langsung diterima aja, tapi harus cek dengan lingkungan yang paling dekat, misalnya dengan orang tua kita, minta nasihat mereka, ya kan biasanya yang di trafficking pasti banyaknya anak-anak muda, nggak mungkin orang tua di traffic kan ya. Nah terus less likely. Atau minta nasihat dari komunitas yang kita punya, orang-orang yang kita percaya, apakah
komunitas gereja, minta nasihat sama pemimpin rohani kita. Betul. Seperti itu kali ya Daniel Betul. ya. Nah, ingat kita pernah kenal dengan dua orang cewek yang pergi ke Jepang dan kemudian dititipin barang. Iya. Itu pun sama. Itu pun dia bisa menjadi kandidat untuk menjadi korban trafficking loh. Berarti dia udah menjadi pelaku secara tidak sadar. Bayangkan pada waktu sampai di negeri itu dan kemudian ternyata bertemu dengan mafia yang nahan mereka dan sampai nggak boleh pulang, Iya, itu lebih disiksa parah dan ya. apapun lagi, itu akan lebih parah. Iya, waktu itu Ya. mereka ketahuan membawa Sampo. narkoba ya. Ya, Dalam bentuk sampo kering. sampo kering. Iya. Dan ternyata bahannya itu mengandung narkoba. Sorry, samponya basah, tapi kalau dikeringkan menjadi narkoba gitu oke, ya. betul. Something Pokoknya like that. aneh banget gitu Nah, lah makanya kasusnya. itu apa yang kamu katakan benar banget, karena kita tahu bahwa lingkungan itu jangan sampai kemudian kita merasa nih ya ada orang yang keren banget nih dari kota nih ya, terutama orang-orang yang dari lingkungan yang menengah ke bawah ini pasti korbannya kebanyakan menengah ke bawah. Atau yang kedua orang-orang yang sangat naif, yang pandangannya nggak luas, yang lebih menutup diri, yang istilahnya gini loh, sepanjang hidup kebanyakan dia susah. Dan kemudian ada orang yang tertarik dengan dia, kan itu flattering banget ya. Dikatakan, oh kamu kok ganteng banget, oh kamu kok cantik banget, kamu kok pintar banget, pintar nyanyi dan ini dan itu, kamu bertalenta banget gitu ya. Nah, dan itu istilahnya kalau orang itu tidak berhati-hati bisa menjadi korban trafficking nih ya. Dan apalagi misalnya pertemanan online. Kan banyak tuh, masa sih nggak pernah di tag, diajak kenalan oleh orang-orang yang kelihatannya cantik-cantik atau ganteng-ganteng di sosial media, yang apalagi kalau misalnya pakai baju tentara gitu ya, dia adalah perwira gitu kan, itu belum tentu gitu loh. Belum tentu real person Belum gitu tentu kan. real person. Ya, Bisa aja jadi- pakai foto orang. Nah, jadi istilahnya mungkin ada yang tanya nih, kenapa sih kok harus berpikir negatif dulu? Lebih baik berpikir negatif dulu daripada Ya kan kita namanya berpikir melindungi. positif, maka awareness kita atau defense system kita akan down. Namanya melindungi keluarga gitu Betul. ya, kita harus berhati-hati Betul gitu kan. ya. Jadi faktor lingkungan adalah bagian yang kedua, bagaimana supaya kita menjaga supaya prostitusi online ini nggak terjadi kepada Keluarga keluarga kita. ataupun pernikahan kita dan anak-anak kita. Ya, oke. Yang ketiga, faktor pendidikan. Sama. Jadi ini mirip sekali, bagaimana orang yang tidak mempunyai pendidikan yang baik dan benar, kemudian mereka menjadi bodoh. Mereka tidak mempunyai satu landscape pengertian worldview bahwa dunia ini luas, ada begitu banyak opportunity yang tersedia. Bagaimana sekarang kita melihat orang-orang penyedia konten ini aja misalnya. Kalau kita tidak mempunyai pendidikan yang benar, maka kita akan merasa bahwa aku nggak punya jalan keluar, ini nasibku, dan aku akan memakai tubuhku atau badanku atau my charm atau senyumanku atau daya tarik seksualku untuk mendapatkan keuntungan. Padahal yang tadi saya katakan itu, yang aku katakan itu bagaimana orang ini yang seorang pemain musik yang bagus nih, talentanya bagus, dan ternyata pada waktu dia menyadari itu dan dia buat secara online di YouTube, orang nonton 4,4 juta view, dan itu akan menghasilkan satu revenue keuntungan yang memadai untuk dia menciptakan konten-konten karya-karya yang lainnya. baru. Jadi Betul nggak? artinya kalau kita punya pendidikan yang cukup tinggi, kita bisa berpikir untuk membuat karya-karya yang positif. Jadi Betul. karyanya itu enggak harus telanjang di depan kamera gitu Betul. kan, enggak harus bikin konten pornografi atau prostitusi online, tapi Betul. bisa membuat konten-konten kreatif yang lain. Betul. Gitu, yang mana juga bisa menghasilkan pendapatan yang cukup bagus. Betul, gitu ya. betul. Makanya itu tujuan daripada kenapa kami mengangkat topik ini adalah kita membangun awareness nih guys, bahwa masyarakat kita atau keluarga kita, ya kita nggak ngomong tentang masyarakat terlalu jauh deh, keluarga kamu deh, keluarga kami, masing-masing keluarga ini wajib untuk kita lindungi. Yes. Karena pada waktu kalau bukan kita yang melindunginya, lalu siapa lagi? Nah, pada waktu kita mempunyai satu sikap yang positif bahwa aku harus menjaga diriku dan keluargaku, maka kita akan menjadi satu langkah lebih terproteksi lagi. Ibaratnya kalau zaman sekarang secara online kita perlu mempunyai 2 PIN verifikasi, ya, ada OTP dan kemudian misalnya kita juga melalui verifikasi yang lain. Nah, ini adalah double proteksi. Nah, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Sebagai orang tua, kita juga perlu mengawasi anak-anak kita. Betul. Jangan sampai kita cuman merasa, anakku hebat loh gitu. Tapi kita harus terlibat gitu, harus tahu apa anak yang sedang kau buat gitu. Karena kalau orang tua tidak pernah mau tahu dengan apa yang sedang dikerjakan anaknya, nanti jangan heran ternyata anaknya punya kehidupan ganda
kehidupan sisi gelap yang mana tidak pernah dilihat orang tuanya Betul. gitu. Tapi sebagai orang tua juga harus memberikan teladan, jangan sampai orang tuanya sendiri punya kehidupan sisi gelap sehingga nanti menurun, anaknya juga ngikutin seperti itu, kira-kira ya. Yes, oke. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Kalau kamu merasa bahwa topik ini menjadi berkat buat kamu, tinggalkan komentar tentang apa yang kamu dengar supaya kita semua bisa sama-sama belajar dan mengerti point of view daripada kamu sekalian. Dan jangan lupa untuk sharekan ulang kepada WhatsApp group kenalan kamu atau teman-teman kamu supaya lebih banyak lagi keluarga yang terlindungi dengan baik. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Pada waktu ada seorang laki-laki, suami ataupun istri yang menyewa atau membayar jasa prostitusi online, berarti ada sesuatu yang salah terhadap pernikahan itu. Tentu. Istrinya tuh juga sudah melakukan yang terbaik yang dia bisa. Iya. Tapi memang suaminya bawaannya nakal gitu aja loh. Nah, Betul. kalau suami yang nakal ini gimana cara mengatasinya? Nah, pada waktu diceritakan dengan baik, nah ada resiko bahwa suaminya akan tambah ngamuk nih. Iya dong. Ya, tetapi resiko itu harus diambil. Kalau enggak, istilahnya kamu harus mengatakan pada waktu nanti suaminya marah, harus dikatakan ya, aku perlu pertolongan. I am helpless.